Dua hal yang sekarang kita fokus betul untuk penyelesaian di tingkat desa. Yang pertama listrik, elektrifikasi desa. Yang kedua internet. Nah, tentu ini bagian dari semangat kita untuk percepatan pelayanan. Yang kedua memang tidak ada dalam tanda petik mengurangi apabila ada ada tangan-tangan yang mungkin tidak berkenan, misalnya Pak harus bayar administrasi, di situ nggak ada, gitu. Semuanya pelayanannya gratis. Jadi sebelumnya kalau mau ngurus surat keterangan domisili itu agak susah karena apa-apa semuanya ngurus ini, ngurus itu, tulisan tangan, dan sekarang kan tinggal klik selesai. Kita perlu meliterasi mereka dan menyiapkan mereka agar mereka siap dalam memasuki era baru, era transformasi digital. Dengan adanya desa digital ini, dampak perekonomian, dampak wisata yang hadir di Kemuning ini sangat antusias dan luar biasa. Saat ini pemerintah fokus menjalankan program pembangunan infrastruktur digital atau digitalisasi desa di 12.548 desa. Hadirnya digitalisasi desa ditujukan untuk mengikis kesenjangan digital antara desa dan kota, sekaligus meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan APBDes, serta memaksimalkan produktivitas dan potensi desa. Digitalisasi desa bertujuan menyetarakan pola kehidupan berbasis digital masyarakat desa. Untuk melakukan transformasi digital, hal yang paling dasar adalah bagaimana kita menyediakan infrastrukturnya. Nah, infrastruktur ini harus digelar di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di desa-desa. Nah, untuk itu pemerintah punya program untuk membangun BTS-BTS di desa-desa. Dan juga karena topologi negara kita ini sangat negara kepulauan, itu sangat challenging, makanya pemerintah pun membeli satelit yang akan diluncurkan di tahun 2023. Hal yang perlu diperhatikan dengan adanya satelit Satria adalah dengan kemampuan high throughput satelit, maka berbagai lokasi dapat terjangkau. Jumlah pendidikan baik itu SD hingga SMA, sanawiyah ataupun madrasah yang terjangkau dengan jumlah 93.900 titik bisa terkoneksi. Demikian juga dengan pemerintah daerah yang berjumlah 47.900 baik kelurahan ataupun desa bisa terkoneksi dengan baik. Tidak kalah penting adalah faktor daripada puskesmas, pusat layanan kesehatan masyarakat yang berjumlah 3.700 titik bisa terkoneksi. Selain daripada itu, administrasi terkait dengan pertahanan dan keamanan dengan jumlah 3.900 juga terkoneksi. Saat ini sudah tergelar sekitar 11.650 lokasi yang tergelar Wi-Fi gratis. Dan ini dimanfaatkan untuk pendidikan, kemudian untuk pemerintahan, fungsi utama juga untuk kesehatan dan pariwisata. Semoga ini akan terus berkembang dengan semakin
luasnya jaringan fiber optik di seluruh Indonesia. Dalam proses transformasi digital, selain dari tadi yang saya sampaikan, terutama dari infrastruktur, yang terpenting adalah SDM, bagaimana menyediakan sumber daya manusia. Ini adalah kuncinya. Makanya pemerintah juga menyiapkan program literasi digital untuk memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat, termasuk masyarakat di desa, supaya mereka paham apa itu ruang digital. Bagaimana lebih produktif dalam beraktivitas di ruang digital, bagaimana bisa lebih aman dalam beraktivitas di ruang digital, bagaimana bisa berbudaya dalam beraktivitas di ruang digital, bagaimana mengembangkan etika dalam beraktivitas di ruang digital. Digitalisasi desa juga menjadi program prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2021. Melalui Desa Pintar atau Smart Village Nusantara, layanan berbasis digital dimanfaatkan sebagai pengembangan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Sebanyak 1,6 juta usaha kecil mikro, koperasi, dan BUMDes yang berpotensi masuk ekonomi digital dengan nilai 2.200 triliun rupiah. Keperluan e-commerce dari potensi tersebut bisa meningkatkan pendapatan hingga 4 kali lipat. Smart Village yang sudah terkoneksi untuk data di Indonesia hari ini pada tahun 2020 dan sampai 2021 itu sudah ada 71.057 desa. Jadi sudah 95%, Pak. Nah, tinggal beberapa aja yang terus kita koordinasikan dengan Kominfo. Dan ini betul-betul dibutuhkan. Dua hal yang sekarang kita fokus betul untuk penyelesaian di tingkat desa. Yang pertama jaringan internet, yang pertama listrik, elektrifikasi desa, yang kedua internet. Nah, elektrifikasi desa ini kita sudah terus melakukan koordinasi dan MOU dengan PLN. Kemudian untuk internet desa kita juga terus melakukan komunikasi dengan Kominfo. Dan Bakti. Nah, kalau kita lihat berapa sih anggaran yang terpakai untuk digitalisasi desa, itu selalu meningkat, Pak. Misalnya tahun 2015 sampai 2019 itu se-Indonesia menghabiskan anggaran dana desa yang dipakai secara total itu 47,3 miliar. Tahun 2020 yang lalu naik menjadi 11 miliar. Itu untuk aplikasinya. Untuk pulsanya bisa mencapai 26 sampai 27 miliar setahun. Nah, tinggal di rata-rata berarti sekian puluh ribu, sekian ratus ribu yang digunakan oleh desa, diambilkan dari dana desa untuk digitalisasi desa. Kini, layanan berbasis digital sudah dirasakan oleh warga desa. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang giat menggencarkan program Desa Pintar atau Smart Village ke setiap pelosok desa. Di antaranya bahkan telah berhasil menjadi percontohan keberhasilan digitalisasi desa, yakni Desa Kalipucang Wetan di Kabupaten Batang dan Desa Kemuning di Kabupaten Karanganyar. Warga di kedua desa ini kini telah akrab dengan berbagai layanan aplikasi yang dapat mereka gunakan dalam berbagai layanan, mulai dari layanan kependudukan, wisata, hingga usaha.
Pemerintah Kabupaten Batang, Pemkab Jawa Tengah, merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memegang komitmen tinggi dalam membangun masyarakat desa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui pembangunan desa pintar Smart Village. 7 desa di Kabupaten Batang, yakni Desa Brokoh, Desa Cepegan, Desa Kepuh, Desa Kalisalak, Desa Reban, Desa Sentul, Desa Kalipucang Wetan di Kecamatan Batang akan dijadikan sebagai desa percontohan. Dipilihnya ke-7 desa tersebut karena telah memiliki ketersediaan jaringan internet dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu dari desa percontohan tersebut yakni pemerintah desa Kalipucang Wetan di Kecamatan Batang pada 8 Oktober 2021 berhasil meluncurkan inovasi aplikasi Warta Kalipucang Wetan atau WKW sebagai layanan berbasis digital untuk mengurus administrasi kependudukan bagi warga desa. Untuk WKW atau Warta Kalipucang Wetan adalah sebuah aplikasi Android yang merupakan media informasi desa yang kita ciptakan di tahun 2020 melalui anggaran APBDes tahun 2020 itu dengan anggaran 45 juta itu kita anggarkan sekaligus kita launching untuk tahun 2020 di bulan Oktober ini. Dan untuk konsep kami itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan administrasi desa, pelayanan kegiatan desa, anggaran, kependudukan, dan UMKM yang ada di desa. Aplikasi WKW ini mudah diakses oleh warga dengan tampilan aplikasi yang ramah penggunaan. Aplikasi WKW dapat diunduh dari aplikasi Play Store untuk dipasang di ponsel pintar. Selanjutnya, warga mendaftarkan diri dengan memasukkan nomor induk kependudukan sebagai syarat utama untuk membuat akun dalam aplikasi WKW. Setelah memasuki aplikasi, warga bebas berselancar di fitur-fitur yang terdapat di dalam layanan berbasis digital ini. Terutama terkait layanan administrasi kependudukan masyarakat, warga bisa mengurus berbagai surat, dari surat keterangan domisili, surat pengantar SIM, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, pengantar surat keterangan catatan kepolisian SKCK, dan lain sebagainya. Saya kira sangat bermanfaat sekali karena di situ satu ada percepatan pelayanan, yang kedua ada transparansi. Percepatannya gimana? Misalnya mau bikin surat keterangan, oke, tidak harus kemana-mana, bisa dari program itu bisa jalan, tinggal nanti keluar di sana tinggal print out. Nah, gitu. Itu salah satu percepatan. Yang kedua itu menjadi efektif dan efisien juga dari pelayan kita sehingga tidak Pak harus ini macam-macam, kadang-kadang di kelurahan ini ya, itu udah pokoknya dipenuhi itu syaratnya, habis itu silakan dimasukkan ke aplikasi, nanti langsung print out. Nah, tentu ini bagian dari semangat kita untuk percepatan pelayanan. Yang kedua memang tidak ada dalam tanda petik mengurangi apabila ada ada tangan-tangan yang mungkin tidak berkenan. Misalnya Pak harus membayar administrasi, ya, di situ nggak ada gitu. Semuanya pelayanannya gratis. Proses pengajuan administrasi kependudukan yang dulu memakan waktu lama, kini telah menjadi layanan yang efisien dan efektif. Saya barusan bikin surat keterangan domisili di desa. Jadi sebelumnya kalau mau ngurus surat keterangan domisili itu agak susah karena apa-apa semuanya ngurus ini, ngurus itu, tulisan tangan. Dan sekarang kan tinggal klik selesai. Bisa langsung cetak, minta tanda tangan, stempel, udah jadi. Cepat, mudah, cepat, transparan juga. Apalagi dengan adanya aplikasi WKW, saya sangat terbantu. Sebagai sarana infrastruktur, saat ini di Desa Kalipucang telah terbangun Tower Based Transceiver Station atau BTS 4G di salah satu titik desa di wilayah tersebut. Jaringan layanan internet juga diperluas dengan aliran fiber optik. Selain itu, untuk makin memperluas pemanfaatan aplikasi WKW, pemerintah desa juga aktif melakukan sosialisasi kepada warga.
Kalau penggunaan kan kita kemarin launching itu udah beberapa yang download sekitar ratusan kalau nggak salah, nanti kita cek lagi. Nah itu kita kalau untuk downloadnya itu beberapa masyarakat kan otomatis ada yang belum tahu nih. Nah ketika mungkin ada vaksinasi ataupun mau ke desa untuk pelayanan, kita harus mewajibkan download dulu. Nah lalu kita jelaskan ini loh kegunaannya dan lain-lain. Karena kan kita juga udah bikin infografisnya baik poster ataupun video, jadi udah enak lah kalau mengedukasi tentang aplikasi tersebut. Pemanfaatan lain dari aplikasi ini, warga desa juga dapat mengakses informasi mengenai penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa APB desa. Nomor layanan darurat, serta aplikasi ini juga memiliki pemanfaatan ekonomi yakni sebagai wadah pemasaran bagi UMKM. Sebenarnya untuk WKW ini kan program baru ya, tapi kita sudah optimis karena ada waktu kami mendaftar ke aplikasi ini pun sudah ada ya orang yang bertanya, kemudian biasanya diawali dari bertanya, kemudian nanti akan membeli itu. Saya kira sudah banyak yang menyukai dan ada yang sudah membeli juga. Kalau omsetnya, kalau sekarang hari ini kita belum bisa memberikan secara rinci karena untuk omset sekarang memang masih dalam pandemi ini tidak banyak, tapi lumayan lah dengan adanya WKW ini bisa memproporsikan batik kita lebih luas lagi. Sejumlah inovasi dalam pelayanan berbasis digital bagi masyarakat juga dilakukan pemerintah Desa Kemuning, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang berhasil menjadi desa wisata berbasis digital terbaik tingkat nasional. Melalui penerapan aplikasi seperti Elok dan IKAS dalam layanan wisata. Selamat datang di Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Desa Kemuning merupakan salah satu desa percontohan keberhasilan program Desa Digital. Desa Kemuning ini sebuah desa kecil berada di lereng Gunung Lawu, berhawa sejuk di ketinggian 800 dpl, luas wilayah mencapai 669,63 hektar, terdiri dari persawahan, perkebunan masyarakat, dan perkebunan teh. Berjumlah penduduk hampir di 7.100. Kemudian kami mempunyai 47 RT, 15 RW, dan 5 wilayah dusun. Mata pencarian kami sebagian besar adalah petani, tetapi sejak 2014 masyarakat beralih kepada wisata. Wilayah Nusantara ini punya 3 tujuan. Yang pertama kami ada smart government, smart society, dan smart economy. Tiga-tiganya tentunya kami ingin gunakan sebaik-baiknya untuk membantu mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik di bidang pemerintahan, administrasi, kemudian transparansi, pelayanan di bidang peningkatan ekonomi masyarakat, dan bagaimana kami mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam, infrastruktur yang kami miliki. Untuk semuanya kami kuatkan guna memperkuat pendapatan asli masyarakat Desa Kemuning. Pengembangan Desa Pintar atau Smart Village didukung oleh pembangunan infrastruktur yang membantu kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Desa yang dikelilingi areal perbukitan dan kebun teh ini memiliki instalasi perangkat cerdas yakni Smart Pool dengan pusat kendali di Desa Kemuning, sehingga permasalahan blank spot dapat teratasi. Untuk SWN kita sudah memasang 3 tower triangle yang kita khususkan untuk daerah-daerah yang masih susah sinyal, dan untuk itu kita sebarkan di semua wilayah Desa Kemuning, dan kita juga punya 4 tower Smart Pool namanya. Di dalam Smart Pool itu kita lengkapi dengan CCTV, terus smart speaker, ada pengukur tekanan udara, panic button, dan semuanya kita kasih wifi gratis yang bisa digunakan untuk masyarakat maupun pengunjung wisata yang ada di Kemuning. Selama ini, Desa Kemuning dikenal sebagai kawasan wisata alam di Karanganyar, sehingga salah satu pemanfaatan informasi teknologi diterapkan di sektor ini untuk mendorong produktivitas ekonomi di desa. Pada tahun 2021, Desa Kemuning terpilih sebagai desa wisata berbasis digital terbaik tingkat nasional. Pasti, dengan adanya desa digital ini pasti akan membawa dampak yang sangat luar biasa, signifikan. Karena dengan hadirnya desa digital ini, pemerintah Desa Kemuning sangat transparan sekali dengan penggunaan dana-dana desa yang sudah dilaksanakan. Melihat dengan adanya desa digital ini, dampak perekonomian, dampak wisata yang hadir di Kemuning ini sangat antusias dan luar biasa. Adalah ILOK, sebuah inovasi solusi pengelolaan loket secara elektronik untuk memudahkan memantau tingkat kunjungan dan jumlah pembelian tiket. Salah satu destinasi wisata yang menerapkan ILOK adalah Taman Satwa Kemuning. Untuk dalam rangka mendukung program Smart Village Nusantara, juga kita menggunakan beberapa aplikasi yang kita gunakan di Kalimas ini. Di antaranya adalah aplikasi Elok, itu digunakan untuk tiket masuk pengunjung masuk ke Kalimas. Juga aplikasi IKAS itu digunakan bagi pedagang-pedagang yang berada di Kalimas untuk pencatatan transaksi penjualan mereka. Penerapan sistem informasi teknologi juga diterapkan dalam sistem jual beli sesama pedagang di Pasar Embatok, Desa Kemuning, melalui aplikasi IKAS atau Elektronik Kas. Kalau antara IKAS dengan Pasar Embatok, memang dengan adanya IKAS, paling tidak para pedagang itu tahu bagaimana sistem penjualannya, bagaimana hasil jualannya. Oh, ini ternyata yang laku ini barang A, barang B, barang C. Jadi para pedagang itu bisa mengoreksi hasil dagangannya, ternyata apa yang dijual itu yang ternyata diminati oleh warga masyarakat, diminati oleh pengunjung, itu bisa terlihat dengan adanya IKAS tersebut. Karena jumlah penjualan dan sebagainya itu bisa terpantau lewat IKAS tersebut. Menurut salah satu pedagang, semua penjual di sini adalah warga kampung sekitar. Kehadiran aplikasi Real IKAS justru memudahkan sektor perdagangan di Desa Kemuning. Dulu sebelum pakai IKAS, penjualan saya catat melalui manual. Tapi sesudah itu pakai IKAS, penjualan jadi lebih mudah. Dan saya bisa melihat hasil penjualan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Pemerintah Desa Kemuning juga mengeluarkan sejumlah inovasi layanan berbasis digital ke masyarakat, seperti aplikasi yang berhubungan dengan pemerintah desa Simple Desa. Di aplikasi ini, masyarakat juga bisa mengurus administrasi kependudukan hanya melalui aplikasi. Warga juga dapat mengetahui informasi publik. Desa Kalipucang Wetan dan Desa Kemuning
adalah bukti jika desa-desa merupakan masa depan Indonesia. Penerapan digitalisasi desa di setiap pelosok nantinya akan semakin menempatkan desa dan masyarakat sebagai titik sentral pembangunan.